teman-teman semua, percaya nggak kalau stres yang kita punya sekarang ini ternyata adalah tanda akan berkat yang udah kita terima loh. Kok bisa? Kita belajar sama-sama lewat GoTNT online sharing hari ini ya. Jadi waktu itu aku lihat ada orang ngepost gini nih di sosmed. Dia bilang sesuatu kayak gini, piring-piring kotor yang numpuk itu ternyata adalah tanda bahwa kita bisa makan dengan cukup. Baju-baju kotor yang numpuk juga adalah tanda bahwa kita punya pakaian bersih yang bisa kita ganti-ganti tiap harinya. Terus di waktu yang lain, aku pun ketemu post yang mirip-mirip. Isinya kayak gini nih, ternyata sebuah privilege loh bisa pusing mikir mau sekolah atau kuliah di mana. Itu berarti kita punya kesempatan buat menempuh pendidikan. Dan ternyata sebuah privilege loh bisa pusing mikirin kerjaan, berarti kita dipercayakan dengan sebuah pekerjaan yang bisa membayar kita. Pas baca post-post itu tuh, aku langsung kayak, wow, pikiran aku langsung kebuka banget. Ternyata hal-hal yang kita suka anggap ngeselin, bikin kita stres, pusing, itu tuh ternyata tanda dari berkat yang udah kita terima loh. Ternyata penting ya buat punya mindset yang kayak gini. Mindset bahwa stres yang kita alami itu sebenarnya harus disyukurin, karena itu adalah hasil dari berkat yang Tuhan udah kasih ke kita. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa punya mindset seperti itu? Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi yang pertama, kita harus ambil waktu untuk refleksi. Tanya ke diri sendiri, berkat apa sih yang udah aku terima di balik kesulitan yang aku alami sekarang? Kalau memang belum tahu, tanya sama Tuhan. Minta tolong supaya Tuhan bukain itu untuk kita. Setelah udah nemu nih, yang kedua, kita harus berdoa dengan penuh syukur ke Tuhan. Seperti ditulis di Kolose 3 ayat 17. Bunyinya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita bersyukur buat tanggung jawab yang Tuhan percayain ke kita, buat kesempatan yang kita punya sekarang ini. Walaupun emang sih berat, sulit, tetap itu adalah berkat buat kita. Terus yang terakhir nih, jangan lupa buat terus lihat kesulitan yang kita alami sebagai kesempatan untuk Tuhan proses kita. Ada ayatnya di Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Di Roma 8 ayat 28 juga ditulis kayak gini nih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti nih, kesulitan yang kita alami ini selain akan memproses kita, juga bisa jadi kesempatan buat kita lebih percaya sama rencananya Tuhan atas hidup kita di masa depan. Jadi kita jangan sampai terus-terusan ngeluh atau bersungut-sungut atas stres yang kita alamin ya. Percaya deh kalau semua yang Tuhan izinin terjadi itu pasti baik adanya. Dan juga bisa jadi kesempatan buat kita bisa semakin dekat, bisa semakin melekat sama Tuhan. Amin teman-teman. Oke deh, segitu aja sharing dari aku kali ini. Biar gak ketinggalan video sharing atau video ibadah yang akan datang, jangan lupa subscribe ke channel ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. God bless.